Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, gereja merayakan Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Saya Magus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid. Dia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Lukas, Pengarang Injil. Santo Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib, sebagai seorang dokter. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas perutusan di tengah dunia. Secara sangat jelas diungkapkan syarat-syaratnya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu shalom atau damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dari syarat-syarat tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, terlihat dengan jelas bahwa Yesus meminta kita untuk memiliki sikap lepas bebas di dalam menjalankan tugas perutusan di tengah dunia ini. Jangan sampai kita ini hidup penuh dengan kekuatan, kelekatan maksud saya, dan dihinggapi oleh kekhawatiran duniawi yang berlebihan. Santo Lukas yang kita pestakan hari ini, saudara-saudari, mengajarkan kita untuk hidup sebagai pembawa damai, sebagai sumber damai sejahtera bagi sesama. Hal itu ditunjukkan di dalam Injil yang ditulisnya, Injil Lukas, tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kegigihan Santo Lukas merekam dengan baik perjalanan Yesus, Sang Putra Tunggal Allah, yang rela menyatu dengan hidup kita manusia. Prasyarat terjauh untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah adalah kesiapsediaan untuk dipakai, untuk diutus, tanpa memikirkan harta atau apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap segala macam aneka kelekatan-kelekatan duniawi. Saudara-saudara, Anda yang dibaptis tidak bisa lepas dari tugas perutusan ini. Sebab setiap orang yang dibaptis otomatis diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, pewarta kabar baik, pembawa shalom di tengah dunia.
Kita sering mendengarkan minimal dalam 10 tahun terakhir ini saudara-saudari, istilah silent majority atau mayoritas yang diam, yang silent, yang menunjuk kepada orang-orang yang memilih diam dan tidak ingin terlibat. Orang-orang yang memilih cuek, itu bukan urusanku. Menjadi anggota mayoritas diam, silent majority. Menjadi peduli dan terlibat memang menuntut macam-macam pengorbanan, saudara-saudari. Mungkin juga kita malah menderita. Tetapi kiranya itulah yang justru menjadi misi para murid Yesus di tengah dunia. Berani peduli, berani terlibat, berani diutus. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa para utusannya memang akan berhadapan dengan serigala-serigala. Maka berpegang pada kekuatan Allah itu adalah kunci utama seorang utusan untuk mengalami dan membawa damai sejahtera, menjadi pembawa shalom, menjadi pembawa damai, shalom dan bukan sholim. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diutus di tengah dunia yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Korupsi, kolusi, nepotisme, menggunakan status jabatan untuk memperoleh segala keuntungan, tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak dari orang-orang kecil. Mereka menderita ketidakadilan. Ke dunia semacam ini saudara-saudari kita diutus. Dunia kita bukan hanya dipenuhi dengan orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan saudara-saudari. Tapi realitas di sekitar kita, banyak orang yang sungguh membutuhkan kepedulian kita, yang membutuhkan sapaan kita, yang membutuhkan bela rasa kita. Stunting terjadi di mana-mana. Jangan katakan itu bukan urusan saya. Karena dengan demikian kita masuk dalam kategori silent majority yang tidak mau peduli, yang tidak mau terlibat, yang memilih untuk diam, cuek is the best. Saudara-saudara, ada banyak anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan. Ada yang ingin katakanlah bersekolah, menuntut ilmu, tetapi tidak punya kemampuan untuk itu. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik bagi mereka. Ke tengah dunia seperti inilah kita diutus saudara-saudari. Ada banyak orang, apalagi dengan perkembangan dunia yang luar biasa ini saudara-saudari, semakin hidup dalam relativisme, semakin abai terhadap Tuhan dan segala karya Tuhan. Kita diutus ke tengah dunia seperti ini menjadi pembawa shalom. Semoga Santo Lukas mendoakan kita semua agar mau dan mampu, rela dan tulus menjadi utusan Tuhan di tengah dunia, menjadi pembawa shalom, pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Melalui sakramen baptis, kami dipersekutukan dengan Engkau, kami dikuduskan, dan kami juga dipanggil untuk menjadi utusan-Mu di tengah dunia. Berilah kami rahmat-Mu, supaya kami mampu menjadi pelayan perdamaian, pembawa shalom bagi dunia dan sesama. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.